lagi dengan Indah. Kesempatan hari ini Indah akan mengupas tuntas karya sastra melalui pendekatan psikologi pada karya sastra. Mari menyaksikan. Pendekatan psikologi sastra adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra, yang membuat karya sastra berdasarkan kehidupan-kehidupan oleh tokoh-tokoh imajinator atau tokoh-tokoh faktual. Sedangkan psikologi itu sendiri merupakan suatu ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan dari aspek kejiwaan manusia. Pendekatan psikologi karya sastra berpijak pada psikologi tentang kepribadian. Arti dari penerapan psikologi sastra adalah berpengaruh kepada karakter-karakter tokoh, perilaku-perilaku tokoh, dan perbuatan tokoh yang ingin dijadikan atau dikupas tuntas dari suatu karya sastranya. Menurut Downes, psikologi itu bekerja pada suatu keadaan yang gelap, mistis, serta wilayah-wilayah yang peka terhadap bukti-bukti ilmiah. Dan wilayah gelap dari ilmu itu seperti menceritakan tentang perilaku, aktivitas, serta keberagaman dari kehidupan lainnya yang berpengaruh pada suatu karya sastra. Pendekatan psikologi sastra dapat diartikan sebagai cara analisis berdasarkan sudut pandang psikologi. Sudut pandang yang bertolak belakang dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pencaran dalam menggali atau menghayati dan menyikapi kehidupan. Akan tetapi, mengkaji karya sastra dapat dilihat pada segi tokoh atau kajian tokoh. Fungsi psikologi itu sendiri adalah melakukan penjelajahan ke dalam batin jiwa yang dilakukan dalam tokoh-tokoh dalam suatu karya sastra, dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai seluk-beluk perilaku manusia terhadap karya sastra yang akan dibahas. Struktur teks cerpen Kupu-Kupu Kuning Ngindang di Candiasa. Struktur cerpen Kupu-Kupu Kuning Ngindang di Candiasa yaitu meliputi insiden, alur tokoh, penokohan, latar, tema, dan amanat. Unsur-unsur tersebut secara bersamaan sama-sama menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk membangun cerita dari teks cerpen tersebut. Di dalam teks cerpen tersebut membangun alur, yaitu alur lurus, karena ketiga cerpen ini diawali dengan adanya tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian sehingga membentuk suatu jalan cerita. Tokoh dan penokohan dalam cerpen Kupu-Kupu Kuning Ngindang di Candiasa yaitu tokoh utama, tokoh sekunder, dan tokoh komplementer. Dalam teks Kupu-Kupu Kuning Ngindang di Candiasa, tokoh utamanya yakni Ketut Yasa, tokoh sekundernya yakni Kadek Neti, dan tidak ada tokoh komplementer dalam cerpen tersebut karena pengarang tidak menampilkan tokoh pendukung cerita dalam cerpen tersebut. Latar dalam teks cerpen Kupu-Kupu Kuning Ngindang di Candiasa yaitu memiliki latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di dalam teks cerpen Kupu-Kupu Kuning Ngindang di Candiasa, latar tempatnya yakni di Bandung, di Candi Dasa, di pinggir pantai, dan di kamar. Latar waktu meliputi 4 tahun malam hari, 2 minggu, dan bertahun-tahun. Latar suasana meliputi suasana ketegangan dan suasana penyelesaian.
Tema yang dimiliki dari judul atau teks cerpen ini yaitu memiliki tema yang berkaitan dengan tentang percintaan. Tema ini dituangkan ke dalam insiden-insiden yang kemudian diterangkan dalam suatu jalinan cerita yang menarik untuk dinikmati. Tema yang terlihat pada peran tokoh-tokoh dalam menggerakkan alur ceritanya. Adapun amanat yang terdapat dalam teks cerpen Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candiasa yaitu janganlah mempermainkan hati seseorang, apalagi wanita, karena wanita butuh kepastian yang jelas dalam suatu hubungan. Analisis psikologi sastra dari teks cerpen Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candiasa. Dalam psikologi tokoh-tokoh teks cerpen Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candiasa yaitu adalah tokoh sekunder, tokoh utama, serta tokoh komplementer. Cerpen Kupu-kupu Kuning Ngindang di Candiasa hanya memiliki tokoh utama yakni Ketut Yasa dan tokoh sekunder yakni Kadek Neti yang memiliki aspek fisikis, ID, kemudian tokoh utama Ketut Yasa dan tokoh sekunder yakni Kadek Nati yang memiliki aspek fisikis ego dan super ego.